Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kelas 6, bertemu lagi dengan Bu Rosi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi sumber energi listrik alternatif sel surya kelas 6, tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air, ada di KD 3.6. Kita mulai ya. Nah, sebelum anak-anak memulai pembelajaran, wajib berdoa terlebih dahulu. Bu Rosi pimpin ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Dimulai. Selesai. Amin. Sebelum itu, untuk yang agama Islam, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya jangan lupa ya anak-anak, pandemi masih ada, jadi anak-anak harus menjalankan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak agar kita semua terhindar dari virus yang menular. Nah, kita lanjut ya anak-anak. Untuk materi sumber energi listrik alternatif sel surya, tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menjelaskan prinsip kerja sel surya sebagai sumber energi alternatif dengan sistematis. Lanjut, kita masuk materinya. Anak-anak, di era globalisasi saat ini teknologi banyak diciptakan dan kebanyakan teknologi tersebut menggunakan sumber energi listrik. Nah, salah satu contohnya adalah alat komputer. Komputer jika kita ingin menyalakan menggunakan listrik, betul. Ada lagi kalau di rumah itu ada kulkas, ada AC, ada lampu, kemudian mesin cuci dan lain sebagainya. Nah, dampak dari pemakaian sumber energi listrik yang terus-menerus berakibat menipisnya sumber energi yang berasal dari bahan fosil seperti minyak bumi, gas, batu bara, maupun panas bumi. Nah, salah satu cara yang dapat kita lakukan bagaimana ya? Nah, salah satu caranya yaitu menggunakan sumber energi listrik terbarukan. Apa ya sumber energi listrik terbarukan? Nah, sumber energi listrik alternatif terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari alam. Nah, apa saja contohnya? Salah satu contohnya yaitu energi matahari, energi terbesar di kehidupan ini. Nah, keuntungannya apa ya? Yang pertama, keuntungannya yaitu ramah lingkungan, jadi tidak menimbulkan polusi. Yang kedua yaitu tadi ya, bebas polusi. Yang ketiga, tersedia tanpa batas, jadi jangkau habisnya itu lama sekali tanpa batas ya. Nah, sumber energi di kehidupan kita salah satunya yaitu matahari. Matahari dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Nah, di Indonesia, negara kita tercinta, pembangkit listrik menggunakan energi matahari dinamakan PLTS. PLTS itu singkatan dari pembangkit listrik tenaga surya. Nah, bagaimana cara kerja PLTS, Bu? Yuk, mari Bu Rosi jelaskan. Nah, sebelum ke cara kerjanya, kita harus tahu dulu komponen pada PLTS apa saja ya. Nah, yang pertama ada panel surya, yang kedua controller, yang ketiga baterai, dan yang keempat inverter. Selanjutnya, energi listrik bisa dipakai di alat-alat atau teknologi yang menggunakan sumber energi listrik. Cara kerja PLTS.
Mula-mula sinar matahari diserap oleh lapisan sel-sel surya yang terdapat pada panel surya. Kemudian sinar matahari diubah menjadi energi listrik dengan sistem fotovoltaik dan menghasilkan arus listrik searah atau DC. Nah, arus DC pada controller akan disimpan di baterai. Baterai ini kemudian akan terisi penuh, tetapi tidak dapat langsung digunakan pada alat elektronik rumah tangga karena alat tersebut rentan menggunakan arus DC. Untuk mengubah arus DC atau arus searah menjadi arus bolak-balik atau AC diperlukan alat yang bernama inverter. Setelah melalui inverter, arus DC akan berubah menjadi arus AC dan siap digunakan pada alat elektronik di rumah. Digunakan seperti pada alat TV, kulkas, dan alat elektronik lainnya. Namun, pada saat PLTS yang dipasang dayanya melebihi kebutuhan di rumah dan di rumah masih terhubung jaringan PLN, maka kelebihan dapat dialirkan melalui jaringan PLN yang ada sehingga lebih hemat penggunaan listriknya. Berikut fungsi setiap komponen pada sel surya. Yang pertama, panel surya berfungsi mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Yang kedua, controller, yaitu menjaga agar baterai tidak kelebihan dan kehabisan tenaga. Baterai berfungsi menyimpan kelebihan energi listrik agar dapat digunakan di malam hari. Inverter berfungsi mengubah arus listrik searah menjadi arus listrik bolak-balik. Berikutnya prinsip kerja PLTS sebagai berikut, bisa dibaca sendiri anak-anak. Selanjutnya kelebihan memasang panel surya di rumah sebagai berikut. Kekurangan memasang panel surya di rumah sebagai berikut. Nah, manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari menggunakan panel surya bisa untuk pada atap rumah, pada lampu jalan, lampu lalu lintas, CCTV maupun power bank. Nah, sekian video dari Bu Rosi. Semoga anak-anak bisa menerima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.